Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil dari kerja kami dalam membuat web dinamis untuk memenuhi tugas akhir dari pelajaran pemrograman web. Nah, kelompok kami terdiri dari dua anggota. Yang pertama adalah saya sendiri, Rayhan Febriananda, dan partner saya ini. Arinovia Widianti. Nah, baik sebelumnya, kenapa kita punya ide untuk membuat toko online ini? Karena sebagaimana yang sudah kita ketahui, saat ini kita sedang mengalami masa sulit di mana pandemi belum berakhir. Kebijakan pemerintah yang menetapkan adanya PPKM membuat para pelaku UMKM mengalami penurunan dari segi penjualan. Sehingga pelaku UMKM perlu memutar otak supaya penjualan tetap berjalan bagaimanapun caranya. Nah, maka muncullah ide untuk membuat aplikasi ini yang di mana dapat menghubungkan pelaku UMKM dengan calon pembeli tanpa harus melalui tatap muka atau pertemuan langsung. Nah, kami harap dengan aplikasi ini calon pembeli dapat cukup mengakses website untuk melihat produk dan untuk mendapatkan informasi terkait pemesanan produk. Toko kami terbatas hanya untuk menampilkan informasi seputar produk atau jasa yang dijual seperti foto produk, harga, deskripsi produk, dan informasi kontak penjual. Jika ada yang ingin membeli produk, bisa langsung hubungi lewat nomor telepon yang tercantum. Nah, baik. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa saja yang dipakai dalam pembuatan web Stop ini. Untuk bagian pertama, bagian front end, tampilan. Pada bagian ini, teknologi yang kami gunakan adalah HTML, CSS, Bootstrap, dan JavaScript untuk membuat alatnya, serta Greenshot Animation Platform atau yang disebut GSAP untuk menampilkan animasinya. Yang kedua, pada bagian back-end, bahasa pemrograman ini kami menggunakan PHP, dan database-nya kami menggunakan MySQL. Untuk web servernya, XAMPP, dan untuk web hostingannya kami menggunakan Zero Web Host secara gratis. Nah, baik, langsung saja. Pada halaman ini merupakan halaman pertama yang muncul pada sisi user. Lihat. Nah, seperti ini. Terdapat animasi pada bagian ini. Nah, untuk animasi ini dibuat dengan menggunakan teknologi Greenshot Animation Platform atau disingkat GSAP. Nah, apabila kita scroll ke bawah, Nah, kita akan melihat jenis kategori yang tersedia dari toko selalu stok ini. Seksi ini menampilkan 3 kategori produk terbaru yang terdapat pada toko selalu stok. Nah, 3 kategori ini diambil dari database berdasarkan input terbaru dan admin. Jika gambar tersebut kategori diklik, maka akan diarahkan pada deskripsi kategori tersebut. Nah, pada link lihat semua kategori. Nah, pada link ini kita akan diarahkan pada halaman koleksi kategori. Nah, oke, sekarang kita masuk pada section produk koleksi terbaru. Nah, ini dia. Apabila kita scroll ke bawah, kita akan menemukan section koleksi terbaru. Nah, section ini menampilkan 4 produk terbaru yang diambil dari database berdasarkan input dari admin. Jika kita perhatikan, ketika kursor mengarah pada gambar produk tersebut, maka akan muncul tanda panah kecil. Nah, ini panah kecilnya. Nah, yang dimana apabila kita klik, maka kita akan diarahkan ke deskripsi detail produk tersebut. Tak hanya itu, kita juga mengklik nama dari produk dan kita juga akan diarahkan ke deskripsi detail produk tersebut. Nah, deskripsinya seperti apa? Seperti ini. Nah, ini jika kalau kita pencet bagian panah kecilnya akan ditujukan ke deskripsi. Nah, apabila kita klik pada bagian tulisan, bisa juga langsung ke deskripsi dari produk tersebut. Nah, kita scroll bawah lagi. Nah, seperti ini tampilannya. Bagian ini untuk menentukan dan menampilkan jenis kategori produk yang mendapatkan diskon. Tapi ini cuma bagian pemanis karena diskonnya belum mulai. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke halaman koleksi kategori. Nah, ini dia halamannya seperti ini. Halaman ini menampilkan seluruh kategori produk atau koleksi toko. Kita akan mencari produk yang kita inginkan dengan menginputkan keyboard di sini. Misalnya saya akan mengetik dekor. Nah, akan muncul seperti ini. Dan apabila kita
mengimpulkan dekorasi apa itu namanya, inputan yang lain, maka kita akan ditujukan ke arah yang lain juga. Seperti contohnya kita mengklikkan kamar mandi. Kamar mandi. Oh, salah, maaf. Ada apa? Sedikit typo. Kamar mandi. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, bagaimana kalau keyword dicari tidak ada? Bisa kita mencari nah, seperti ini. Nah, maka porsi yang kita cari tidak akan ditemukan. Baik, sekarang kita akan mencoba melihat detail dari dekorasi ruang. Detail dekorasi ruang. Bentar. Nah, dekorasi ruang. Nah, seperti ini detail produknya. Nah, detail kategori ini menampilkan seluruh produk yang memiliki kategori tersebut. Misal di sini kita melihat kategori dekorasi ruang, maka akan muncul seluruh produk di dalam kategori tersebut. Di sini terdapat 9 produk dalamnya. Jika produk ini kita klik, maka kita akan diarahkan pada detail produk tersebut. Kemudian sekarang kita akan masuk ke halaman produk. Nah, ini halamannya produk. Tertera banyak sekali produknya di sini. Oh, harganya juga murah-murah ya. Sangat BPJS sekali. Budget pas-pasan jiwa sosialita ini harganya. Nah, halaman ini menampilkan seluruh produk yang dijual di toko selalu stok, baik produk dengan stok tersedia maupun produk yang habis stoknya. Di sini juga kita dapat mencari produk dengan memasukkan keyword. Misal kita akan cari sembarang dulu ya. Misalnya kita cari yang spesifiknya yang jauh dari kategorinya, misal motor gitu ya. Motor. Nah, tulisannya akan memunculkan produk tidak ditemukan. Nah, kemudian kita akan mencoba memasukkan keyword misalnya gantung. Nah, akan munculkan seperti ini. Dan akan memunculkan 4 produk terkait. Apabila kita klik salah satu produknya, kita akan diarahkan ke halaman data produk tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Ya, stoknya habis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian deskripsi dari produk ini. Deskripsinya produk ini maksud saya. Nah, bisa dilihat, di sini kita punya gambar. Nah, ini ada gambar. Dan produk tersebut besar detail penjelasannya. Nih, ada harga, keterangan stok, dan deskripsi produk tersebut. Nah, bagaimana kalau misal kita tertarik dengan produk ini, kita bisa masuk ke halaman info untuk mengetahui bagaimana metode pemesanannya. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa website ini tidak memuat transaksi, melainkan hanya menampilkan produk yang dijual dan cara pemesanannya. Jelas ya? Oke, selanjutnya di halaman info. Nah, di halaman info, terdapat penjelasan lengkap terkait pemesanan dan kontak yang dihubungi. Pembeli dapat langsung menghubungi kontak yang tertera untuk melakukan pemesanan dan transaksi lebih lanjut. Nah, seperti itu. Oke, baiklah sekalian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Arin untuk bagian admin page-nya. Terima kasih. Baik, silakan Mbak Arin. Oke, sebentar. Oke. Baik, kenalin nama saya Arinofia Widianti. Di sini saya akan jelasin jalannya sistem yang telah kami buat dari sisi admin. Sebelumnya maaf banget karena tadi ada sedikit kendala sama koneksi saya. Jadi saya akan mengakses web dari localhost agar nanti tidak lambat. Tapi bisa dipastiin web dari localhost ini sama persis dengan yang udah di hosting. Jadi pertama untuk masuk halaman admin, dari halaman utama user, kita akan mengetikkan keyword admin pada URL. Admin. Sekarang kita masuk pada halaman login. Di sini saya akan contohin beberapa tampilan berdasarkan kemungkinan hasil login. Kemungkinan pertama yaitu jika username atau password yang kita masukkan nggak sesuai. Misalnya kita masukin random aja.
Lalu kita pencet login, maka akan muncul pesan username atau password salah, dan kita akan tetap bertahan di halaman login. Kemudian ada kemungkinan kedua, jadi kita asumsikan misal ada user jahat yang mau masuk ke dalam sistem admin kita. Dia nggak tahu username dan passwordnya, tapi mau mencoba masuk melalui URL. Misal kita masuk ke halaman dashboard aja, ini ada read dashboard PHP. Nah, lihat nggak bisa ya, karena kita akan tetap diarahkan untuk login. Jadi sebelum login, kita nggak akan bisa masuk ke sistem admin meskipun tahu alamat URL-nya. Kenapa? Karena kita buatnya gini. Untuk bisa masuk sistem admin, kita perlu yang namanya session. Tapi session cuma kita buat ketika user nanti berhasil login sebagai admin. Di halaman login ini juga ada fitur Remember Me ya, yang mengaktifkan cookie yang sudah kami atur berlaku selama 24 jam. Oke, langsung saja kita masuk ke kemungkinan ketiga, yaitu jika user berhasil login sebagai admin. Kita masuk, langsung masuk saja. Nah, berhasil. Maka kita akan langsung diarahkan ke halaman dashboard. Halaman dashboard-nya ini yang kita buat sederhana aja, cuma nampilin sapaan buat admin dan juga sedikit tamparan untuk bisa memacu kinerja admin. Selanjutnya, kita akan melihat halaman produk. Di sini kita udah masukin 22 produk dengan tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Ada yang stok habis, ada yang stok tersedia, dan kalau stoknya habis, warnanya merah. Nah, kalau admin ingin nambah produk baru gimana? Kita tinggal masuk ke tambah produk. Nah, ini ada tambah produk baru. Dan bisa kita langsung masukkan saja. Misalnya, jam dinding. Kita pilih foto produknya. Harganya sembarang aja, misalnya ada 50.000 ya. Kemudian kita pilih kategori produknya, kategorinya dekorasi ruang. Untuk deskripsinya singkat aja, jam dinding, ukuran 30 kali 30 cm misalnya. Nah, kalau sudah selesai, bisa kita tekan tambah produk. Nah, ini ada centang produk yang tersedia. Jadi kalau produknya ada, kita centang. Kalau stoknya habis, kita matikan aja. Ini kita centang aja. Lalu kita tambahkan, akan muncul alert, data berhasil ditambahkan. Kita oke. Nah, ini produknya sudah terupload. Ada di bagian paling bawah. Ada jam dinding 56.000 yang udah kita masukin tadi kan. Lalu bagaimana kalau kita pengen ngedit produk? Misalnya nih, stok jam dindingnya ternyata habis. Kita pengen memperbarui keterangannya di sistem. Nah, simpel banget, kita tinggal masuk edit, dan kita akan diarahkan pada halaman untuk mengedit produk tersebut. Dalam kasus kita ini, kita tadi mau ngedit jam dindingnya jadi habis stoknya, jadi kita ilangin aja checklist-nya. Lalu kita langsung pencet tombolnya. Oke, data berhasil diubah. Nah, jam dindingnya stoknya jadi habis ya. Nah, kalaupun kita mau menghapus produk dari sistem, mudah banget, kita tinggal klik hapus. Yang tadi kita hapus aja. Akan ada alert, produk akan dihapus secara permanen. Lanjutkan nggak nih? Karena itu tadi kan bisa aja ya, kita nggak sengaja kepencet tombol hapus. Dan kalau emang kita mau ngehapus beneran, kita tinggal klik OK. Nah, produk berhasil dihapus. Misalnya kita nggak yakin nih udah kehapus atau belum tadi produknya. Kita nggak perlu scroll-scroll, kita tinggal cari tadi jam dinding. Nah, produk nggak ditemukan, berarti produknya udah nggak ada ya. Kemudian kita lanjut ke halaman koleksi atau halaman kategori produk. Di sini kita udah ada 4 koleksi, yaitu ada dekorasi ruang, kamar mandi, dapur, dan kamar tidur. Nah, misal nih kita mau buat satu kategori lagi. Misalnya apa ya? Ruang tamu. Ruang tamu, lalu kita pilih gambarnya.
Ada di sini. Nah, sebelumnya kita ada informasi tambahan. Misal kita iseng yang kita pilih bukan gambar, kita mau masukin file. Lalu kita coba aja ya. Tambah. Nah, akan ada alert yang Anda upload bukan gambar, jadi nggak bisa ya. Jadi data gagal ditambahkan. Kemudian misalnya kita mau masukin lagi fotonya, cuma resolusinya besar. Di sini paling besar cuma bisa menampung sampai 3 MB. Lebih dari itu nggak bisa. Ini resolusinya sekitar 4 MB. Nah, ukuran gambar terlalu besar katanya. Jadi data gagal ditambahkan. Kemudian kita masukin yang benar aja ya sekarang. Misal ini aja. Oke. Oh ya, semua gambar yang masuk database, nama gambarnya ini udah kita ganti dengan angka dan huruf unik ya, jadi nggak ada satu gambar dengan gambar lain, nggak akan mungkin sama namanya nanti. Kita tambah, data berhasil ditambahkan. Dan masuk ruang tamu tadi ya. Nah, lagi misal kita mau ubah gambar dapur, nggak mau gambarnya kayak gini. Kita bisa langsung aja klik gambarnya, lalu kita pilih gambar, kita cari gambarnya. Oke, langsung kita perbarui. Nah, lihat ya, gambarnya udah berubah. Lalu gimana nih kalau misal kita mau menghapus kategori tersebut? Misalnya kita nggak lagi mau jual produk dengan kategori dapur. Kita bisa langsung menghapus, tapi ingat produk dalam kategori tersebut juga akan ikut terhapus. Di sini kita juga kasih alert. Misalnya ini ruang tamu aja ya. Seluruh produk dalam kategori ini akan ikut terhapus. Lanjutkan. Kita oke saja, data berhasil dihapus. Nah, sudah hilang. Nah, di sini juga ada tombol cari untuk menginput keyword yang ingin kita cari. Misalnya kita mau cari kategori kamar mandi atau kamar aja ya. Nah, muncul 2 dengan keyword kamar. Oke, halaman koleksi sudah selesai. Kita lanjut ke halaman profil. Di halaman profil ini kita bisa update data admin yang nantinya akan langsung muncul di halaman info pemesanan pada sisi user. Misal alamat tokonya berubah, kita nggak mau Majapahit, Nyanas, Kota Blitar. Kita perbarui profilnya, profil berhasil diubah. Nah, ini pasti dari sisi user, alamatnya juga ikut berubah jadi Jalan Nanas, Kota Blitar. Selain itu, kita juga bisa atur ulang password adminnya di halaman ini. Tapi kita nggak akan lakuin itu sekarang. Nah, setelah selesai admin dalam pekerjaannya, admin bisa klik tombol logout untuk keluar dari sistem. Tombol logout ini akan menghapus cookie dan session yang sudah dibuat tadi. Nah, ini kita logout. Kita akan masuk ke halaman login lagi. Nah, baik seperti itu tadi merupakan cara kerja aplikasi kami. Semoga presentasi ini bisa membantu teman-teman untuk lebih kenal aplikasi yang udah kami buat. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran dari teman-teman nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.